Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman mahasiswa di mata kuliah manajemen risiko. Kemarin kita sudah membahas risiko secara komprehensif. Hari ini kita akan membahas risiko dari sisi jenisnya. Nah, sebelum kita masuk ke jenis, saya akan mengulas materi yang kemarin. Seperti halnya kita sudah sepakat dan kita sudah tahu bahwa risiko itu bisa kita simpulkan merupakan peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan, kemudian ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa juga merupakan penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan. Artinya apa? Kalau disimpulkan secara besar di sana, risiko itu adalah uncertainty, ketidakpastian. Nah, karena ketidakpastian sehingga menghasilkan di sana peluang. Peluang itu bisa untung, bisa rugi. Nah, karena adanya peluang-peluang yang menguntungkan maupun yang merugikan, perusahaan itu harus berupaya. Apa yang harus diupayakan perusahaan? Terutama di sini yang harus diupayakan adalah mengurangi risiko atau peluang terjadinya kerugian. Nah, biar kita tahu bagaimana cara mengurangi kerugian, kita akan detailkan dulu sebenarnya risiko itu terdiri dari apa saja, sehingga nanti tidak terjadi tumpang tindih antara pengertian risiko sementara kita sendiri tidak tahu apa saja sih kejadian-kejadian yang nanti mengakibatkan terjadinya kerugian bagi perusahaan. Oke, sekarang kita akan masuk ke jenis risiko di sini. Lanjutan, jadi kita masuk ke materi jenis risiko. Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa risiko itu adalah uncertainty, tidak pasti. Ketika kita melihat di luar saat ini panas, bukan berarti panas itu pasti nanti tidak terjadi hujan. Sama juga ketika kita di luar saat ini mendung, bukan berarti nanti di sana pasti akan hujan. Nah, disitulah yang dikatakan tidak pasti. Nah, sehingga ketika kita melihat adanya uncertainty tadi, berarti risiko itu akan sangat berdekatan dengan uncertainty. Sehingga risiko itu harus kita karakteristikkan. Berarti ciri-ciri risiko itu apa sih? Nah, ciri-ciri risiko yang pertama adalah ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. Kemudian di lain pihak merupakan kepastian yang bila terjadi itu akan menimbulkan kerugian. Nah, sehingga di sana karena ketidakpastian itu terjadi atas suatu peristiwa, contohnya misalnya kemarin kita semua bisa kuliah secara offline, tidak ada kuliah online sama sekali. Tapi ternyata adanya pandemi corona, sekarang mau tidak hanya di bangku perguruan tinggi, bahkan di tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA, semuanya menggunakan sistem pembelajaran daring. Nah, ini yang dikatakan ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. Peristiwanya pandemi corona mengakibatkan tidak pasti siswa belajar tidak bisa seperti sebelumnya. Atau bisa juga di sana menimbulkan kerugian. Apakah rugi? Iya. Siapa yang rugi ketika pandemi corona? Kita melihat efek daripada pandemi corona itu sangat-sangatlah meluas. Tidak hanya mahasiswa, tidak hanya siswa, tidak hanya di sana itu perusahaan, bahkan ibu-ibu rumah tangga sekarang juga menghadapi hal-hal yang di sana yang dikatakan rugi. Ruginya dari sisi apa? Bukan rugi itu harus berjualan saja, tapi ibu-ibu yang seharusnya bisa konsentrasi semula ketika anak-anak pulang dari sekolah, dari tingkat PAUD hingga SMA, mempelajari. Tapi sekarang tidak. Yang mempelajari sepenuhnya di sana terutama adalah orang tua. Sementara
guru dosen di sana tidak bisa melakukan tatap muka secara langsung, walaupun kita di SDI Surakarta sekarang sudah mengembangkan sistem pembelajaran dengan menggunakan blended learning, sehingga Anda bisa kuliah secara online menggunakan sistem LMS, Anda bisa menggunakan Google Classroom. Setelah itu kita juga masih memberi fasilitas offline. Tujuannya apa? Tadi meminimisir kerugian. Jadi dari awal sudah saya sampaikan bahwa manajemen risiko itu tujuannya adalah meminimalisir kerugian. Kerugian tidak bisa dihilangkan. Kerugian tidak bisa dihindari. Tapi kerugian bisanya adalah dikurangi, diminimisir. Nah, sehingga karena kerugian itu bisanya diminimisir, berarti sekarang kita harus tahu klasifikasi untuk meminimisir itu terdiri dari apa saja. Nah, nih uncertainty atau klasifikasi daripada ketidakpastian itu sendiri ada beberapa. Yang pertama adalah uncertainty economic atau economic uncertainty. Yang kedua adalah ketidakpastian alam atau uncertainty of nature. Kemudian yang ketiga adalah ketidakpastian manusia atau uncertainty of human. Nah, kita akan bahas satu persatu di sini ya. Mulai dari ketidakpastian ekonomi. Nah, di sini yang dikatakan ketidakpastian ekonomi itu adalah kejadian-kejadian yang timbul di mana di sana itu terjadi akibat perilaku dari para pelaku ekonomi itu sendiri. Siapa para pelaku ekonomi itu sendiri? Anda tentu ingat dulu ketika Anda kuliah di semester 1 di sana ada mata kuliah pendidikan pengantar ilmu ekonomi, pengantar ilmu ekonomi. Nah, di sana itu ada pengantar ilmu ekonomi mikro, ada pengantar ilmu ekonomi makro. Nah, di sanalah yang secara mikro itu akan dibahas detail bagaimana perilaku-perilaku dari pelaku ekonomi ini berperilaku. Siapa di sana? Konsumen. Konsumen itu punya perilaku. Ketika perilakunya tadi berubah, semula Anda, saya suka, misalnya kita suka makan di luar, tapi karena pandemi mikir-mikir, wah nanti jangan-jangan kita makan di luar terpapar COVID. Nah, disinilah yang dikatakan memunculkan ketidakpastian ekonomi. Dulu kalau Anda melihat sebelum pandemi mie gacoan seperti apa, orang membeli di sana itu antri panjang sekali dan mereka rela melakukannya. Tapi sekarang apa yang terjadi? Wow, pikir-pikir, dan yang antri sekarang bukan kita, Anda, saya, tapi yang antri di sana adalah salah satu tenan, misalnya di sana ada Grab, Food, GoFood dan lain sebagainya. Nah, itu yang dikatakan di sini perubahan perilaku konsumen itu akan menyebabkan ketidakpastian dari sisi ekonomi. Selera konsumen juga berubah. Mengapa? Karena sekarang dengan situasi pandemi ini orang tidak bisa melakukan pemilihan barang berbeda dengan dulu kala. Dulu kala orang bisa memilih barang tanpa ada batas, dalam arti tidak ada pengaturan lebih ketat. Sekarang kemana-mana harus ada protokol kesehatan, sehingga ketika seseorang ke mall, ke pasar, kemudian di sana dicek suhu badannya melebihi batas rata-rata, tidak boleh melanjutkan. Nah, itu yang dikatakan di sana, akhirnya konsumen itu berubah seleranya. Yang penting ketika minum jus, kalau dulu tidak, milih jus tuh yang bermerek. Kalau tidak jus X saya nggak mau, misalnya gitu. Sama juga ketika saat ini, bagaimana harga-harga? Wow, luar biasa. Dengan adanya pandemi ini, harga-harga terutama barang online di sana jadi bersaing, jadi kompetitif. Siapa yang diuntungkan? Konsumen. Pilihan banyak, harga di sana itu cenderung lebih murah. Murah relatif, tapi lebih mudah dijangkau. Kemudian di sana juga kemungkinan adanya penemuan-penemuan baru. Nah, itu yang dikatakan di sini klasifikasi ketidakpastian dari sisi ekonomi atau economic uncertainty.
Kemudian yang kedua, ketidakpastian itu adalah ketidakpastian yang asalnya dari alam atau uncertainty of nature. Ketidakpastian yang disebabkan oleh kejadian alam di sini meliputi misalnya banjir. Sekarang kita dihadapkan dengan kondisi banjir yang terkini adalah kondisi banjir di Cicurug, Sukabumi. Nah, di sana akhirnya apa? Kita bisa melihat orang Cicurug aja nggak tahu kalau daerahnya akan dilewati banjir sebesar itu. Sebelumnya banjir, tapi yang banjir sungainya. Tapi ini ternyata sampai daratan, dan kalau kita lihat di televisi itu mobil-mobil seperti dulu ketika banjir di Jakarta. Mobilnya di sana sampai terseret arus luar biasa, dan belum lagi rumah-rumah dan seterusnya. Sama juga dengan peristiwa-peristiwa alam yang lainnya, yaitu gempa, gunung meletus, badai, kebakaran, dan sebagainya. Nah, itu yang dikatakan sebagai ketidakpastian alam atau alam yang menjadikan penyebab kenapa terjadi tidak pasti. Kemudian yang berikutnya adalah ketidakpastian kemanusiaan atau human uncertainty. Nah, manusia itu adalah yang paling sering mengakibatkan tidak pasti. Alam rusak, akhirnya terjadi banjir, kebakaran hutan, dan seterusnya. Siapa pelakunya? Manusia. Ekonomi di sana, harga dibuat bersaing sedemikian rupa. Siapa yang buat? Manusia. Nah, disitulah akhirnya manusia itu sendiri sumber daripada ketidakpastian itu sendiri. Contohnya, misalnya ketika kita lihat perang. Pelaku perang itu siapa? Pelaku perang di sana adalah manusia. Kenapa harus perang? Nah, disinilah kita harus berpikir bahwa ternyata perang itu menimbulkan ketidakpastian. Kita melihat negara-negara lain, misalnya di Amerika. Di Amerika, di sana penduduknya yang sudah berusia 17 tahun ke atas diwajibkan wajib militer. Sehingga mereka ketika sudah di umur itu, mereka siap-siap ketika negara memanggil, siap untuk diterjunkan ke medan perang dimanapun mereka ingin perang. Kemudian juga masalah pencurian, penggelapan, dan pembunuhan. Nah, itu juga siapa pelakunya? Gak ada yang mencuri itu robot, gak ada yang menggelapkan di sana itu robot lagi atau sistem, gak ada yang membunuh itu alat. Semua di sana sumbernya itu adalah, atau perencananya dan eksekutornya itu adalah manusia. Sehingga kalau kita lihat dari 3 klasifikasi ketidakpastian tadi, sumber daripada ketidakpastian itu sebenarnya adalah manusia. Kemudian setelah itu kita akan bahas tentang macam-macam risiko. Macam-macam risiko itu bisa kita lihat dari yang pertama, dari sifatnya. Nah, risiko itu ternyata punya sifat, sama juga ketika kita manusia, karena risiko itu perilaku yang menyimpang harapannya dari yang diharapkan, sehingga di sana harus kita ketahui sifatnya. Sifat yang pertama dari risiko itu adalah risiko yang tidak disengaja, atau ya sering disebut sebagai risiko murni. Apa itu? Yaitu risiko yang terjadi ketika terjadi nanti pasti menimbulkan kerugian. Pasti itu. Ketika terjadi peristiwa itu pasti rugi, dan di sana kejadiannya tanpa disengaja. Contohnya apa? Kebakaran, bukan pembakaran. Kalau sate dibakar. Tapi ketika kita melihat di sana di viral ya kemarin, gedung Kejaksaan Tinggi di Jakarta itu beritanya adalah kebakaran. Beda hanya dengan sate bakar, nggak ada kebakaran sate gitu, nggak ada. Nah, sama juga dengan pencurian. Perusahaan tidak pernah menganggarkan di laporan keuangannya di sana ada anggaran pencurian, sama juga penggelapan, sama juga pengacauan. Jadi ketika terjadi huru-hara dan seterusnya itu yang dilakukan adalah preventif. Tapi preventif itu bukan berarti di sana sudah mengharapkan, tapi hanya bersiap siaga ketika suatu saat akan terjadi pengacauan. Kemudian yang berikutnya adalah resiko yang disengaja. Kalau tadi murni itu tidak disengaja, sementara kalau yang sengaja di sini dikatakan sebagai resiko spekulatif. Apa itu? Jadi resiko ini ditimbulkan karena kejadian itu memang disengaja dilakukan.
Nah, karena dilakukan akhirnya bisa rugi, bisa terjadi penyimpangan dari yang tidak diharapkan, atau mungkin di sana akhirnya seharusnya untung jadi rugi. Contohnya apa? Judi. Orang-orang yang pergi ke Las Vegas di sana nggak ada. Mereka datang jauh-jauh dari banyak negara ataupun hanya dari Amerika itu sendiri karena faktor ketidaksengajaan. Pasti sengaja. Nggak usah sampai Las Vegas, misalnya kita lihat ada budaya di suatu masyarakat itu adalah judi di pos kamling misalnya. Nah, judi itulah yang dikatakan di sini terjadinya karena faktor kesengajaan. Sama juga ketika terjadi transaksi hutang piutang. Baik yang hutang maupun yang memberi hutang itu pasti disengaja. Nggak sengaja loh tadi si X itu memberi pinjaman ke si Y, nggak ada. Sama juga ketika seseorang membeli saham. Saham ketika dibeli di sana itu juga sama. Saham itu dibeli pasti karena disengaja. Pasti kita sudah cari data dulu, mana saham yang paling menguntungkan, mana saham yang prospeknya bagus, mana saham yang cepat memberikan pengembalian keuntungan modal yang kita punya. Nah, itu karena apa? Disengaja. Nah, beberapa kegiatan itu yang dikatakan jika nanti menyimpang dari yang diharapkan itu yang dikatakan sebagai resiko spekulatif karena adanya faktor kesengajaan. Sementara sifat resiko yang berikutnya di sana adalah resiko fundamental, yaitu resiko yang penyebabnya itu tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang dan yang menderita juga tidak hanya satu atau beberapa orang saja, tapi banyak orang. Contohnya, misal rumah saya pinggir bantaran Sungai Bengawan Solo. Otomatis secara manusiawi, ngapain buang sampah di tong sampah? Ngapain buang sampah di tempat-tempat yang sudah disediakan? Langsung aja buang ke sungai, kan gitu cepat. Apalagi Bengawan Solo, sungainya gede kan gitu ya. Tetapi ternyata perilaku saya itu juga sama dilakukan oleh orang-orang lain yang tinggal di bantaran di pinggir Sungai Bengawan Solo. Cari cepatnya. Nah, ternyata akhirnya ketika dihitung mayoritas orang yang rata-rata tinggal di pinggir sungai itu mempunyai kebiasaan suka buang sampah ke sungai. Efeknya apa? Sungai tersumbat. Tersumbatnya sungai itulah salah satu penyebab terjadinya banjir. Nah, mengapa dikatakan fundamental? Yang menyebabkan sungai itu tersumbat hanya beberapa orang atau minoritas, tetapi ternyata kalau kita lihat di Jakarta itu apakah banjirnya kemudian airnya mencari orang-orang yang hanya buang sampah? Tidak kan? Nah, itu. Jadi air sungai ketika meluap ya sudah, yang ada di sekitarnya ataupun yang ada di kejauhan pun di sana akan kena air tadi sehingga kena luapan air banjir. Sama juga di sana ketika ada angin topan, kemudian ada hujan yang turun di pegunungannya di sana dalam keadaan gundul. Tak pernah ada reboisasi, masyarakatnya juga suka menebang seenaknya sendiri sehingga terjadi banjir, dan banjirnya mengakibatkan tanah longsor. Kemudian yang berikutnya adalah risiko khusus, di mana risiko itu bersumber pada peristiwa mandiri atau mudah diketahui penyebabnya. Contohnya apa? Kapal tenggelam. Titanic tenggelam karena apa? Karena di sana kapal itu menabrak batu karang es. Sudah tahu kenapa pesawat Lion 345 nomor serinya itu jatuh. Oh, ternyata baling-balingnya di sana itu ada satu yang error. Baling-baling satu error padahal sudah di ketinggian puluhan ribu meter di atas permukaan laut, ya sudah jatuh. Taunya dari mana? Dari black box. Di sana ada rekaman. Oh, ternyata pilot bercerita bahwa salah satu dari baling-baling di sana tidak bekerja secara optimal. Sama juga ketika terjadi kecelakaan di jalan raya, terutama di tol. Kita sering melihat di tol Palimanan yang viral itu ya. Sering terjadi kecelakaan. Ternyata di sana itu di jalan tol Palimanan itu sepanjang jalan dengan kurang lebih
puluhan kilo tidak ada bangunan dan tidak ada tanaman, yang ada di sana hanya padang. Nah, orang akhirnya apa ketika lewat di sana? Selain kecepatan tinggi, yang kedua mungkin akan terjadi fata morgana. Nah, disitulah yang dikatakan di sini khusus kenapa terjadi kecelakaan, karena pasti diketahui penyebabnya. Kemudian yang berikutnya adalah resiko dinamis. Apa itu resiko dinamis? Yaitu resiko yang timbul karena perkembangan dan kemajuan dinamika masyarakat di bidang ekonomi, ilmu, dan teknologi. Nah, di sini resiko dinamis itu apa? Keusangan. Sebenarnya beberapa waktu yang lalu sebuah perusahaan misalnya sudah membangun sistem IT-nya sebaik mungkin. Tapi ternyata sekarang mau nggak mau harus berbenah. Banyak perusahaan kecil, tapi ternyata di sana memiliki sistem teknologi yang lebih canggih. Sehingga akhirnya apa? Banyak perusahaan-perusahaan besar, contohnya Matahari Department Store dan seterusnya sekarang kalah dengan sistem online penjualan di sana, entah itu pakaian, perlengkapan rumah tangga, atau aksesoris apapun. Sehingga sekarang tanpa memiliki mall, orang sudah bisa menjual barangnya dengan omset yang luar biasa besarnya. Sama juga dengan penerbangan luar angkasa. Bukan berarti ketika suatu negara itu akan menerbangkan pesawatnya ke angkasa pasti berhasil. NASA pernah gagal ketika menerbangkan pesawat Challenger di tahun 98 sana. Kalau nggak salah ya itu. Kenapa? Karena ternyata di sana persediaan CO2-nya di sana itu melebihi ambang batas, sehingga ketika melewati belum sampai ke lapisan ozon, baru langit lapis pertama, ternyata di sana menimbulkan sulutan api. Akhirnya apa yang terjadi kalau kita lihat di televisi dulu? Mungkin Anda ada yang sudah lahir, ada yang belum ya kalau itu ya. Nah, itu pesawat luar angkasa itu langsung meledak. Baru di ketinggian belum ada 1000 meter dari permukaan laut daratan. Wow, bagaimana keluarga yang di bawah menyaksikan keluarganya di bawah pesawat ulang-alik Challenger meledak dan tidak ada bekasnya, dalam arti serpian tubuhnya tidak bisa ditemukan. Nah, itulah yang dikatakan di sini risiko dinamis. Teknologi memang luar biasa, tapi kita juga harus sadar bahwa teknologi ketika dikembangkan semakin maju pasti di sana juga akan berdampak. Dampaknya bisa positif tapi juga bisa negatif. Sementara resiko yang terakhir itu adalah resiko statis. Dari sisi sifatnya tadi ya, karakteristiknya di sini. Jadi jenisnya resiko statis. Mengapa statis? Tetap, kalau dinamis itu berubah. Dulu ketika saya kuliah belum seperti Anda sekarang. Mahasiswa bisa bawa gadget. Era saya tidak ada. Gadget itu yang punyanya orang tertentu dan besarnya masih sebesar telepon yang gede-gede itu kayak pisang itu, seperti itu. Tapi sekarang bahkan tidak hanya mahasiswa, anak PAUD pun sekarang dipegangi oleh orang tuanya gadget. Kenapa? Karena sekarang anak sekolah itu rata-rata diantar jemput, sehingga biar mudah dalam mencari mereka ada di mana, mereka percayai untuk memegang gadget. Nah, kalau statis itu tetap. Apa yang tetap? Tua dan mati, itu pasti. Artinya apa? Kalau tadi teknologi berubah setiap saat. Sama juga saat ini gak ada yang mengira bahwa kita akan berhadapan dengan pandemi. Dunia pendidikan melakukan revolusi yang luar biasa. Nah, sama juga dengan statis. Kemarin Anda usianya beberapa tahun yang lalu ada yang 10 tahun, 5 tahun, 20 tahun. Tapi sekarang usia kita berapa? Dan sekarang usia itu selalu bertambah di setiap saatnya. Tidak hanya tahun. Ketika tambah 1 detik berarti usia kita 20 tambah 20,1 detik, tambah 2 detik, tambah 5 jam dan seterusnya sampai akhirnya bertambah dan ujungnya di sana itu adalah kita pasti akan meninggal. Nah, disinilah yang dikatakan sebagai risiko statis.
Artinya apa? Bahwa tua, mati itu pasti tidak bisa dihindari. Nah, sekarang kita juga harus tahu apakah risiko itu bisa dialihkan. Nah, risiko itu ada yang bisa dialihkan, tapi ada juga yang tidak bisa dialihkan. Apa itu risiko yang bisa dialihkan? Risiko yang bisa dialihkan itu adalah risiko-risiko atau kerugian-kerugian yang bisa dialihkan ke pihak-pihak yang lain. Contohnya siapa? Ke asuransi, ke tempat penitipan barang. Daripada kita capek mau ke Semarang, mending naik kereta. Sepeda motor, mobil kita titipkan di stasiun. Nah, ini yang dikatakan memindahkan risiko. Risiko apa? Risiko kecelakaan, risiko capek, dan lain sebagainya. Atau juga ada risiko di sana yang tidak bisa dialihkan sama sekali. Apa itu? Ya tadi salah satunya, 2 diantaranya adalah risiko statis, yaitu risiko tua dan mati. Gak ada yang mau dilimpahi tua. Saya tukeran misalnya dengan mas-mas dan mbak yang ada di sini, tukeran ya Mas Satrio, tukeran umur gitu, nggak ada yang mau. Nah, ini yang dikatakan. Sama juga ketika orang mau meninggal sudah dikasih tahu kurang 1 jam lagi, pasti kalau boleh tukeran ya, kamu duluan yang mati kan gitu. Tapi kan masalahnya tidak bisa itu. Kemudian yang berikutnya adalah risiko menurut penyebabnya. Risiko menurut penyebabnya di sini itu ada risiko yang asalnya dari internal dan juga ada risiko yang asalnya dari eksternal. Kalau internal di sana berarti risiko itu asalnya adalah dari dalam perusahaan. Ketika terjadi kerugian, penyebabnya dari internal perusahaan itu sendiri. Siapa? Ya karyawannya, atau mungkin terjadi mismanagement, atau mungkin di sana karena perlengkapan yang ada di perusahaan itu sendiri. Sementara yang dikatakan risiko yang asalnya penyebabnya dari eksternal, yaitu risiko yang berasal dari luar. Contohnya apa di sana? Perusahaan dicuri, kemudian terjadi penipuan. Namanya penipuan itu pasti pihak eksternal masuk ke dalam. Persaingan, kompetisi, fluktuasi harga. Produk kita diserang sama produk lain kurang lebih memiliki kualitas yang hampir sama tapi dengan harga yang murah. Nah, ini yang dikatakan di sana sebagai risiko yang asalnya dari eksternal. Kemudian juga karena adanya perubahan kebijakan pemerintah. Setiap era kepemerintahan pasti di sana ada kebijakan-kebijakan yang berubah. Nah, perubahan-perubahan yang asalnya semuanya itu dari luar perusahaan dikatakan risiko eksternal. Lalu bagaimana cara kita untuk menanggulangi semua risiko-risiko itu? Nah, yang bisa dilakukan adalah yang pertama mencegah dengan tujuan mengurangi untuk terjadinya kerugian. Yang kedua, setelah dicegah kita melakukan retensi. Karena terjadi, ya kita retensi, ditolerir. Oh, itu ada karyawan nggak masuk terus selama 1 bulan, tidak kemudian langsung kita hentikan, tapi kita tanya kenapa. Oh, ternyata dia sedang sakit berat, kita kasih waktu dulu untuk pengobatannya, misalnya 1 bulan 2 bulan. Kalau sudah nggak bisa, ya sudah kita tawarkan ingin mundur atau diundurkan atau di PHK misalnya gitu. Kemudian yang berikutnya mencegah sudah, memberikan retensi di sana sudah. Yang berikutnya adalah melakukan pengendalian. Jadi risiko itu kita kendalikan. Mengapa? Biar kerugian-kerugian itu tidak terjadinya terlalu besar. Jadi kita kendalikan. Contohnya apa? Perusahaan ketika menggunakan roti ya, misalnya perusahaan roti ketika membuat adonan di sana harus ada pengendaliannya. Apa? Jangan terlalu manis, karena segmen pasar kita di sana itu adalah orang-orang lansia. Orang-orang lansia tidak mau makanan terlalu manis. Nah, disitulah akhirnya ketika membuat adonan gula, komposisi gula itu, adonan roti, komposisi gula itu dibatasi. Atau yang tahap paling akhir, bagaimana cara melakukan penanggulangan risiko, yaitu dengan mengalihkan atau memindahkan risiko pada pihak lain. Jadi risiko itu dipindahkan. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika seseorang akan belanja ke pasar, ke mall, nggak mungkin bawa kendaraannya ke dalam mall.
pasti dititipkan di ruang parkir, di area parkir. Nah, di area parkir itu memang berbayar daripada kita membawa ke sana kembali kendaraan kita tadi, sehingga lebih baik di sana diparkirkan. Nah, itu sehingga di sini upaya penanggulangannya bisa kita lakukan dengan melakukan pencegahan, melakukan retensi, melakukan pengendalian, dan memindahkan risiko pada pihak lain. Sama juga ketika seseorang melakukan kegiatan menggadaikan, ada ya kantor pegadaian. Nah, itu juga sebenarnya mengalihkan, memindahkan risiko. Risiko apa? Mungkin seorang sedang butuh uang tunai. Ketika pinjam bank mungkin mengalami kesulitan. Yang paling gampang adalah ke pegadaian. Bawa barang, jadikan agunan, bisa diberikan uang senilai barang yang kita miliki. Nah, itu tadi adalah materi kita hari ini untuk berbagai macam jenis risiko. Silahkan materi yang sudah saya sampaikan tadi dicatat, mana yang belum paham kita diskusikan di kelas online maupun di kelas offline kita. Jangan lupa untuk selalu bertanya, aktif, dan menjaga kesehatan kita masing-masing. Terima kasih. Kita akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.